Dua kelompok remaja dengan membawa senjata tajam terlibat aksi Video tawuran di Jalan pemuda yang diduga sebagai pelaku klitih di Yogyakarta ditangkap warga. Saudara, kepolisian menetapkan 3 tersangka kasus pembacokan pelajar SMK hingga tewas di Bogor. Dalam video tersebut, korban dipakaikan helm kemudian dipukuli dan ditendang hingga terjatuh. Apa tanggapan kamu setelah melihat video tersebut? Dari aku sendiri sih miris banget ya. Kalau dari aku sebenarnya miris ya lihat kejadian kayak gitu. Iya, memang sangat miris banget. Sangat-sangat tidak baik dan tidak patut dicontoh. Parah banget, itu mah nggak manusiawi. Apalagi mereka tuh melakukannya di tempat umum gitu, dan itu tergolong rame. Dan yang pelakunya itu bahkan anak yang masih pelajar gitu. Menurut aku juga itu dia karena kurangnya wawasannya dari orang tuanya, jadi dia berani untuk melakukan hal seperti itu. Dimulai juga kan mereka kan juga terprovokasi dari media sosial ya, dimana kan media sosial kan banyak positif sama negatifnya, dan mereka tuh kayak ngambil negatifnya doang. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan generasi muda saat ini mengalami kemerosotan moral? Menurut aku sih ada 3 faktor ya yang bisa menyebabkan generasi muda ini mengalami kemerosotan moral. Yang pertama itu bisa dari keluarga atau internal, terus bisa dari eksternal atau masyarakat, terus yang ketiga ini bisa dari internet. Iya sih benar juga, kalau misalkan di internet itu kadang kan banyak informasi yang tersebar luas ya. Padahal nggak semua orang itu mampu gitu menerima informasi. Teknologi itu terlalu canggih bagi kita semua, apalagi zaman sekarang tuh orang tua udah mulai ngasih aja gitu ke anak-anak, yang dimana kan anak-anak kan bisa menerima informasi bebas gitu, apalagi kan orang tua juga udah ngasih HP nih, udah biarin aja lah. Iya, benar sih. Dan itu juga karena pengaruh sosial media sama internet ya, jadi banyak generasi muda tuh yang pengen kelihatan lebih baik atau lebih unggul daripada teman-temannya dan ingin merasa hebat. Jadi mereka tuh akan menggunakan berbagai cara agar terlihat keren lah ya istilahnya, dan itu yang bisa melatar belakangi turunnya rasa toleransi gak sih? Karena kurangnya perhatian terhadap adab dan akhlak. Oke, kalau menurut aku, karena sosial media, pengaruh sosial media itu kuat. Menurut kalian, bagaimana mencegah makin merusaknya moralitas, khususnya di kalangan anak muda? Dari aku sendiri, itu sih semua harus dimulai dari kesadaran diri. Karena kalau kita punya kesadaran diri yang tinggi, kita bisa menempatkan posisi diri kita untuk bersosialisasi. Kalau dengan siapa kita bersosialisasi. Kalau menurutku juga itu dari peran orang tua itu sangat penting. Ini perlu adanya pengedukasian sama penerapan ya. Iya sih benar, percuma aja gitu kalau misalkan orang-orang itu punya edukasi tapi itu nggak diterapin gitu. Padahal seharusnya semakin banyak ilmu seseorang, semakin baik juga akhlak. Dengan meningkatkan konten-konten yang edukatif. Selanjutnya, bagaimana caranya pendidikan kita ini lebih memerhatikan terhadap anak. Kemudian masyarakat berperan supaya generasi muda itu tidak hanya menyelesaikan kewajiban pendidikannya saja, namun juga menyelesaikan kewajiban ibadahnya. Dan dari aku juga, kita harus pintar-pintar buat nyari apa yang ada di sosial media, karena nggak semuanya yang ada di sosial media itu benar. Dan selain itu, hal yang paling penting menurut aku tuh harus ada sanksi. Lalu, bagaimana cara menanamkan nilai dan moral kepada masyarakat? Oke, mungkin bisa dimulai dari diri sendiri. Jadi contoh buat diri sendiri itu penting. Dengan cara mendidik dan memberi pemahaman akan pentingnya sikap moral, baik itu dari proses ibadah atau disebut dengan akhlak, maupun sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan, yaitu adab. Jadi menurut aku, lingkungan keluarga itu lingkungan yang paling pertama untuk bisa menanamkan nilai dan moral kepada penerus bangsa ini. Emang karena orang tua itu adalah kayak pihak pendamping untuk kita dari masa kecil sampai masa sekarang. Dia tuh bisa mengontrol kita jangan sampai kelewatan. Menurut aku, diri sendiri itu juga penting sih. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti menghormati orang lain. Nah, selain itu juga kita harus sering bersosialisasi secara langsung dengan individu dan masyarakat. Karena menurut aku kalau kita sering sosialisasi secara langsung, kita tuh bisa belajar moralitas di lingkungan kita gitu loh. Jadi kita bisa lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Apa
tidak akan bosan melihat kejadian krisis moral di depan mata? Menurut aku, bergantung situasi dan kondisi. Kalau tindakan tersebut masih dalam bentuk yang verbal, tidak bentuk kekerasan, mungkin aku masih bisa untuk intervensi meleraikan tindakan tersebut. Nah, menurut kamu gimana, Ri? Kalau sudah masuk ke ranah kekerasan, bagaimana caranya aku bisa mengamankan si korban, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib jika perlu. Sebisa mungkin membela korbannya ya. Iya, tapi kita juga nggak bisa main hakim sendiri karena sometimes pelaku juga bisa playing victim. Aku akan mulai marahin mereka, lalu juga kedua tuh aku akan mementingkan tuh ke arah korbannya dulu. Takutnya nih korban ini kena ke mentalnya dia. Aku menentang keras banget sih dengan adanya pembulian dan kekerasan ini ya, karena hal-hal tersebut nggak sama sekali dibenarkan. Dan hal pertama yang harus dilakukan, benar sih, kita harus give attention ke si korban, kita harus menjaga keamanan sama kesehatan mental dia, dan of course setelah itu kita harus melapor ke pihak berwajib nih.